Bapak punya CBMC2 atau mungkin CBTN3 untuk pengujian motion. Terus di sini ada auxiliary interface untuk komunikasi. Terus ada tombol switch on off dengan fuse 16 ampere dan juga soket power supply. Ini untuk spesifikasinya Pak. Jadi Shibano 500 ini merupakan alat uji 3-in-1 ya Pak. Jadi dapat menganalisa timing, memeriksa. Jadi dari timing ini kita dapat memeriksa kinerja dari mekanis, dari kontak, terus juga mendeteksi masalah selama coil digerakkan, terus menunjukkan kerusakan dari coil trip ataupun close. Terus juga dapat dilakukan pengukuran tahanan kontak untuk menilai kondisi dari kontak utama atau kontak arcing dan resistor switch. Terus juga pengukuran coil motor atau satu daya, jadi menyalurkan tegangan DC yang stabil kepada PMT. Bahkan jika stasiun baterai belum tersedia di lokasi. Jadi ini bisa difungsikan sebagai sumber tegangan juga Pak. Jadi kan ada juga alat CB yang menggunakan external source, terus juga ada yang source itu dari Shibano, dari alat sendiri. Nah Shibano ini bisa keduanya. Jadi dia bisa pakai external source, misalkan Bapak uji di kubikel, bisa pakai tegangan dari kubikel, atau mungkin Bapak bisa nginjek langsung ke arah coil. Atau misalkan injek ke arah coil, dia tegangannya langsung dari Shibano. Ini untuk klasifikasi beberapa CB ya Pak. Yang 110 ya Pak? Apa tuh? Itu dari Shibano 300 Pak. 300. Terus 340 lokasi. Oh. Kan biasanya kan kalau coil pun juga paling tinggi dia hampir 220 volt aja. Oh. Biasanya kan rata-rata 125. Nah ini untuk klasifikasi beberapa CB yang dapat diuji, jadi dapat menguji baik itu tegangan menengah, tinggi atau ekstra tinggi dengan tipe dead tank atau light tank, dengan tipe isolasi air, vakum, SF6 atau oil dan sebagainya. Terus dengan mekanisme operasi seperti magnetik, motor, spring, pneumatik atau hidrolik dan juga hidrolik. Berarti GIS juga bisa ya Pak ya? Bisa juga Pak. Ini gambaran dari tipe-tipe dari sininya Pak. Jadi ada blue coil, air blast, terus ada high voltage minimum oil breaker, medium voltage minimum oil breaker, terus ada SF6 baik itu dead tank, light tank atau overbreaker, terus ada GIS ya Pak, hybrid switch jet, terus sama vacuum circuit. Terus juga Shibano ini dapat menguji baik itu CB single pool. Jadi single pool ini setiap pasa itu memiliki kontrol atau kotaknya masing-masing untuk pengoperasian. Jadi Shibano bisa secara langsung mengkontak untuk ketiga CB-nya secara bersamaan, memeriksa keserpakannya. Terus juga bisa melakukan pengujian pada CB dengan tipe triple atau dia punya satu penggerak. Nah untuk pengujian standar yang ada pada circuit breaker itu ada tahanan kontak statik dan juga ada tahanan kontak dinamik sebenarnya Pak. Terus juga ada keserempakan waktu baik itu open, close, terus ada secara sequence seperti close open close, oco, sebagainya. Terus juga ada minimum pickup. Nah untuk minimum pickup ini hanya bisa dilakukan apabila Bapak menginjeksi coil CB secara langsung. Kontaknya. Kalau misalkan Bapak pakai source tegangan dari kubikel misalkan itu nggak bisa. Ini dia murni dari alat kan? Murni dari alat. Sedangkan dia kan nanti bakal di step up dari tegangan minimal sampai kan 25 volt tuh. Ya. Sampai maksimum dari tegangan minimum dari coilnya. Terus juga ada analisa arus coil. Nah, apa saja sih yang bisa kita dapat dari setiap pengujian ini ya Pak? Misalkan dari performa kita ingin mengetahui performa dari komponen trik dan close, itu dapat melakukan pengujian timing dan kontak utama dan kontak bantu, juga resistor, terus juga melakukan penganalisaan dari arus motor,
melakukan pengujian minimum tegangan kerja koil atau minimum pickup tadi. Terus ada pengujian dalam tegangan dalam kondisi under voltage. Terus bagaimana kalau misalkan kita ingin mengetahui performa dari rangkaian kinematis. Nah, kalau misalkan rangkaian kinematis kita dapat melakukan pengujian dari motion Pak. Ini jadi ada tambahan CBTN 3 untuk mengetahui pergerakan dari kontaknya itu pada saat open ataupun close. Terus bagaimana dengan kontak utama? Kita dapat melakukan pengujian tahanan kontak dari kontak utama, baik itu statik dan juga dinamis. Kalau statik itu dia dalam keadaan diam, jadi posisi CB harus dalam keadaan close untuk melakukan pengujian tahanan kontak. Sedangkan kalau misalkan dynamic, dia diberikan perintah baik itu open atau close, lalu dilakukan pengujian tahanan kontak untuk melihat arcing pada saat perubahan dari open ke close ataupun close ke open. Lalu performa dari motor charging dengan tulisan arus. Ini untuk pengujiannya Pak, dari gambarannya Pak apabila menggunakan CBMC dan CBTN. Nah, ini apabila rangkaian hanya menggunakan Shibano tanpa menggunakan modul tambahan seperti CBMC 2. Jadi dia langsung, tadi kan saya sebutkan bahwa Shibano untuk channel A dan B itu fleksibel, dapat difungsikan sebagai pembaca kontak dan juga sebagai injeksi coil. Nah, ini bisa difungsikan seperti ini. Pertama adalah pengujian tahanan kontak atau kontak resistan. Jadi kontak resistan itu adalah pengukuran tahanan kontak dari kontak utama circuit breaker per fasa, biasa menggunakan prinsip hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali L. Tujuannya itu untuk mengetahui nilai tahanan kontak utama dari setiap fasanya dari circuit breaker. Untuk metodenya itu adalah menginjeksi arus DC ke kontak utama dan diukurlah tegangan dropnya. Dengan posisi kontak CB harus tertutup, kemudian nilai R adalah hasil dari kalkulasi V per I atau tegangan drop dibagi arus injeksi. Nah, untuk standarnya itu sendiri, metodenya itu standarnya apabila di EIC 62271, tegangannya itu harus 50 ampere sampai dengan nominal arus. Untuk IEEE itu 100 ampere sampai dengan nominal arus. Nah, untuk acuan standarnya nilai tahanan kontak utama dari pemutus sirkuit breaker per fasanya harus sekecil mungkin untuk nilai mikro ohm ya Pak, dan juga harus sama dari fasa R, S dan juga T. Biasanya untuk nilai tahanan kontak dari sirkuit breaker itu harus kurang dari 150 ohm. Untuk pengambilan penilaian yang relevan dan signifikan biasanya dibandingkan dengan hasil FAT, karena desain sirkuit breaker dari setiap pabrikan itu memiliki perbedaan ya, baik itu dari ABB, mungkin dari Merlin-Gerin. Ini rangkaiannya Pak, apabila menggunakan untuk settingan pada softwarenya hanya melakukan pengisian pada arus injeksinya saja Pak. Terus pemilihan pada penggroundingan. Jadi di sini ada single side grounding dan juga ada both side grounding. Jadi kalau single side grounding itu hanya satu sisi Pak yang digroundingkan pada sini. Biasanya ini kan ditemukan pada CB PMTHV ya Pak, yang 150 V. Biasanya salah satu sisinya kan digrounding atau mungkin kedua sisinya digrounding. Nah, apabila salah satu sisinya digrounding bisa dipilih single side grounding. Terus apabila kedua sisinya digrounding bisa pilih both side grounding. Nah, ini untuk hasilnya Pak. Jadi kalau untuk pemilihannya tadi itu pengaruh nggak Mas sama hasil ujinya? Enggak sih sebenarnya. Ya. Cuma ininya aja sih Pak. Datanya sih. Yeah. Terus ini merupakan hasil pengujiannya. Pak, sorry Pak. Kalau misalnya di tempat kita itu harus pakai satu laptop itu ya Mas? Yang pakai laptop yang ada sendiri ya? Iya, pasti dikasih. Terus berarti kalau ini kalau lisensinya nempel di alat, berarti semuanya bisa ya? Semuanya bisa. Oh, bisa. Pokoknya semua laptop kalau
punya PTM dikonekin. Kalau misalnya yang ini Pak, yang alat kita yang sebelumnya itu bisa juga Tapi bisa juga semua. Oh. Karena license-nya itu nempel di alat, bukan nempel di laptop. Oh, berarti kan berarti nambah ini ya. Berarti nanti bawa laptop nanti install iPhone kan bagus. Bisa. Oh, pakai ini clone ya, Windows clone gitu. Kamu pakai Windows ya? Enggak ya. Bisa kan pakai itu PTM pakai Bisa. Oh bisa, oh ya bisa. Nih. Nah, ini merupakan hasil dari pengujian tahanan kontak. Jadi nanti di hasil PTM-nya ada IDC. Jadi ini merupakan arus injeksi ya Pak. Kenapa di sini ada fasa R dan channel 2? Jadi channel 2 ini diaktifkan di di settingan PTM-nya. Kenapa diaktifkan? Jadi ada beberapa SIM kan yang dia punya 2 kontak ya Pak, seperti CB 500 KPK dia ada 2 kontak. Nah itu makanya channel 2 nya diaktifkan. Tapi apabila hanya satu kontak seperti pada CB FV atau mungkin pada CB 175 KV atau 150 KV yang punya satu kontak, hanya diaktifkan satu channel aja. Nah yang didapat dari pengujian tahanan kontak ini adalah IDC. Jadi IDC ini merupakan tegangan injeksi. Terus ada VDC, jadi VDC ini merupakan tegangan drop yang terbaca. Terus juga ada air measurement. Nah, air measurement ini tadi pembagian dari V per I. Nah, untuk hasilnya kalau bisa sih antara fasa R, S dan P itu hampir sama. Dan harus di bawah 100. Soal referensi. Jadi si baru ini bisa uji kalau kondisi 21 derajat. 21 itu bisa. Betul, running bisa. Jadi kalau komponennya juga yang gede, posisi panjangnya gede, bisa pengujian sekarang. Masih bisa. Nah kemudian pengujian selanjutnya adalah pengujian timing measurement ya Pak, untuk pengujian keserentakan. Jadi secara pengertiannya pengukuran keserentakan waktu pada CP beroperasi pada open dan juga close dari kontak utama setiap fasanya. Nah untuk pengertiannya menurut IIC, open time adalah interval waktu antara pada saat awal kontak mulai proses pembukaan dengan pelepasan energi dan instan ketika kontak busur api telah dipisahkan dalam semua bentuk. Sedangkan kalau menurut IIC, close time adalah interval waktu antara energi sirkuit close memutus sirkuit break. Sirkuit berada di posisi terbuka dan instan ketika kontak menyentuh di semua kutub atau full. Nah tujuannya itu untuk mengetahui kondisi keserentakan kontak utama dari pemutus sirkuit breaker pada saat diperintah baik itu open dan juga close. Nah untuk metodenya ini memberikan perintah ke coil open ataupun close, kemudian diukur waktu kontak utama pada CD di ketika pasangnya. Jadi dia memberikan tegangan sesuai dengan nominal pada coil, misalkan 125 volt atau mungkin 220 volt. Ketika diperintah maka kan kontak akan bekerja kan. Nah nanti kontak yang bekerja itu yang akan dibaca ke samping. Nah untuk standarnya itu sendiri menurut IIC 62271/100 ya, dan ANSI C37 bila tidak disebutkan persyaratan khusus sehubung dengan pengoperasian full secara simultan, perbedaan maksimum selama open tidak boleh melebihi 1/6 cycle dari frekuensi laju, dan selama closing harus tidak boleh melebihi 1/4 cycle dari frekuensi yang ditetapkan. Ini merupakan standarnya yang bawah ini Pak. Jadi apabila dia 1/6 cycle pada kondisi open, pada 50 Hz dia tidak boleh melewati 3,33 milisecond, dan pada 60 Hz dia tidak boleh melewati dari 2,78 milisecond. Sedangkan pada closing dia itu 1/4 cycle pada 50 Hz tidak boleh melewati dari 5 milisecond, sedangkan pada 60 Hz dia tidak melewati dari 4,17 milisecond. Nah, cuman untuk opening ini terkadang dia itu
kadang dia ada punya standar masing-masing sih di setiap CB. Yang beranggapan bahwa lama pun tidak apa-apa pada saat open. Ada juga yang bilang tidak boleh melewati dari batas yang seperti cycle ini. Kadang ya kayak gitu Pak. Jadi pas di lapangan tuh ada yang bilang ini opennya ini udah ngelewatin dari standar, tapi ya mereka nganggapnya masih nggak apa-apa karena kondisinya kan open, jadi hanya menyambung dari kutub A ke kutub B. Sedangkan kalau misalkan closing itu yang paling krusial ya Pak. Jadi apabila ada harus benar-benar harus cepat-cepat nge-close atau lepas dari kutub A ke kutub B. Nah untuk uji timing dia ada dua ya Pak untuk pengujiannya. Jadi dia menguji timing pada kontak utama dan juga kontak bantu. Dan kontak bantu ini biasa sih diuji pada saat pengujian CB 150 kV atau 75 kV ya Pak, CB HV. Terus untuk urutan pengoperasiannya itu ada yang pengujian operasi tunggal, open close, dan juga ada sequence open close, close open, OCOCO, COCO, dan juga ini untuk wiringnya Pak. Apabila menggunakan CBMC 2 Pak, jadi dia menggunakan kabel Ethernet, nanti dihubungkan ke CBMC 2. Nanti dari CBMC 2 ini difungsikan ada channel 1, channel 2 sesuai dengan tipe CB yang diuji. Apabila dia cuma punya satu kontak, dia hanya menggunakan channel 1 ya Pak. Jadi merah ini ditaruh di salah satu sisinya dan hitam ditaruh di satu sisi yang lain. Dan ini untuk rangkaian pada panelnya ya Pak, untuk mengakses coilnya, baik itu trip dan juga close. Untuk pensettingannya sendiri hanya men-setting pada coil supply-nya. Terus apabila Bapak pengen setting untuk supply motor dari Shimano bisa juga, atau mungkin pakai external source, jadi penggunaan dari tegangan dari panel bisa juga. Terus pemilihan dari grounding, terus melihat dari apabila udah sesuai atau belum open. Misalkan Bapak uji open, ini harus disesuaikan open. Kemudian kalau udah di setting ini, Bapak tinggal start. Ini untuk urutan tes apabila Bapak pengujian sequence ya Pak. Start, nanti Bapak dapat yang namanya grafik keserempakan dan juga grafik arus coil ya Pak. Dapat ya. Nah ini untuk hasilnya Pak. Mega berapa juga kan? Pas nanti. Untuk tegangan minimum coil ya tadi. Itu yang di bawah tuh Grafik arus coil. Nah, ini untuk hasilnya, nanti Bapak bisa lihat di table. Jadi di sini terdapat beberapa keserempakan ya Pak. Dari R, S, dan T. Nanti yang dibandingkan itu adalah delta time antara waktu tercepat dan waktu terlamanya dia. Jadi misalkan di sini kan waktu tercepatnya adalah 41 ms ya Pak. Terus dikurang dengan waktu terlamanya dia 41,3 second. Kebalik. Waktu terlama dikurang waktu tercepat sehingga didapatkannya delta time. Nah delta time ini nggak boleh melewati seperenam cycle atau mungkin seperempat cycle tadi. Terus ini merupakan hasil grafik juga dari close timing ya Pak, hanya perbedaan posisinya aja. Jadi untuk hasilnya juga sama, menggunakan delta time, jadi waktu terlama dikurang dengan waktu tercepat dibandingkan dengan seperempat cycle, seperenam cycle. Terus ini untuk hasil arus coil ya Pak. Nah untuk hasil arus coil ini, untuk standar ini karena setiap CB kan dia kan berbeda-beda ya Pak. Baik itu dari bentuknya. Nah biasanya standar dari CB itu bergantung dari pabrikan itu sendiri. Mungkin dari FAT, terus sebagainya. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa mengambil kesimpulan dengan nilai arus coil segini apakah CB masih bagus atau tidak. Jadi harus ada data dulu dari pabrikan. Bandingannya ya. Karena untuk CB itu sendiri
kita hanya bisa mengasesmen keserentakan sama tahanan kontak. Nah untuk seperti misalkan kayak motion, kan dia kan ada travel dan sebagainya, terus ada arus oil, arus motor. Nah itu tergantung dari pabrikan, kadang-kadang setiap pabrikan tuh punya standar yang berbeda. Jadi kenapa harus diukur sini Mas? Dengan coil ini untuk mengindikasikan coilnya kerja ya, atau Untuk mengetahui bahwa setiap 3 fase ini hampir bersamaan untuk pada saat close atau penumpang. tegangan itu? Kadang kan dua ini udah open nih tapi ini masih close, kan itu bisa dilihat wah ini sini pasang R-nya apa nih. Oh, coilnya lemah gitu. Bisa jadi kayak gitu. Berarti biasanya dia yang anomali itu yang kecil ya nilainya. Yang anomali itu biasanya yang besar, Yang besar malah. yang lama untuk kerja yang Oh iya. Oh jadi dia. kalau semakin cepat malah semakin bagus. Malah makin bagus. Oh iya. Nah terus ada pengukuran tahanan kontak dynamic Pak. Jadi pengukuran tahanan kontak pada saat pemutus circuit breaker atau CB itu beroperasi, baik itu open dan juga close. Biasanya dikombinasikan dengan pengujian motion atau travel yang saya bilang tadi untuk mengetahui pergerakan dari kontak utama CB. Tujuannya untuk merekam nilai kontak resisten pada saat CB beroperasi dan mengidentifikasikan atau mendiagnosis kondisi fisik kontak dari circuit breaker. Nah metodenya sama seperti pengujian tahanan kontak statik. Jadi menginjeksi arus DC secara kontan ke kontak utama, di mana awal kontak CB dalam kondisi close ataupun open, kemudian diberi perintah untuk bekerja. Dan untuk hasilnya Pak, jadi merekam tahanan kontak pada saat breaker beroperasi dikombinasikan dengan tahanan kontak timing dan juga pergerakan mekanik. Terus menggunakan DRM untuk mencari panjang kontak arcing, masalah kontak plunger, dan masalah lubrikasi. Terus prosedurnya itu ya menginjeksi arus besar, terus memulai perekaman dan arus dan tegangan pada saat CB beroperasi. Kemudian ada pengujian minimum backup untuk mengindikasikan tegangan terendah pada saat coil bekerja. Mulai pada tingkatan tegangan tertentu, misalkan dari tegangan terendah dari 20 volt atau mungkin dari 50 volt ke tegangan maksimum pada nominal yang ada pada CB atau circuit breaker. Terus jika coil open dan juga close tidak bekerja, maka naikkan lagi tegangan uji dan kemudian coba tes kembali. Sorry, berarti ini kita pancing. Jadi Iya kan? ini tetap itu connect di coilnya terus. Harus connect di coil. Dia jelas di 25 volt bekerja. Sekarang Dia itu setiap CB itu kadang-kadang ada yang minimal 45% dari arus nominal harus sudah kerja, terus ada yang 80% nominal harus sudah kerja. Kalau nilai minimum kerjanya jadi nggak semerta-merta kayak di 25 voltnya harus kerja, tapi batas maksimum itu harus nggak boleh melewati dari nameplate. Misalkan di nameplate 125 volt, kalau di 125 volt dia udah nggak bekerja, berarti ada masalah pada ini injek tegangan terus ya? injek tegangan terus secara sesaat injek sesaat. Jadi dia injek dulu sekitar 2 detik, habis itu di pre-fold lagi, dibikin 0, habis itu naikin lagi, Sama tegangannya ya? Kan kita ngeranking biasanya kan kalau pakai di belakangnya kan ada yang backup, kita ngeranking misal dari 35 sampai 50 ya, kita ambil di situ. Nah setelah dari 35 start dia kan pasti ada tak bunyi gitu kan, dia pasti naik gitu kan. Nah maksudnya nanti pas waktu dari alat injeknya itu dia kan sesaat ya, enggak karena sebenarnya. enggak, karena kalau misalnya ini kan dari cara pengujiannya nih, jadi minimal 55 volt kan awalnya, nanti dia dikasih pre-fold nih selama 2 second, terus diinjek lagi 60 volt, dikasih pre-fold lagi, habis itu diinjek lagi 60 volt. Tujuannya buat apa? Biar coil tuh nggak kena. Iya.
Tapi udah otomatis kan Pak? Udah otomatis. Tapi setelah waktu dia kena di tekanan minimumnya, tekanan kerjanya, dia kalau nggak di stop emergency masih tetap ya? Masih tetap ya. Masih tetap. Pinjam. Masih Iya, tetap. tetap injek. Kalau misalkan minimum pick up enggak, kecuali uji timing. Kalau timing itu di stop. Timing motor. Kalau motor dia harus di stop. Kalau misalkan minimum pick up dia langsung otomatis stop. Kalau udah kebaca, panjang udah kerja nih. Kemarin sampai dicoba beberapa kali di mas karirnya. Kita uji minimum pick up, kita nggak ada stop, tapi dia masih tetap nge-ranking. Nah kalau misalkan sudah dapat tekanan kerja di 40 misalnya, terus kita masih teruskan, jadi ada satu lagi atau dua, terus baru kita matikan, di hasil asesmennya itu ada misal 40 volt. Cuman kalau kita langsung matikan pada saat bersama dengan tekanan kerja, itu asesmennya nggak baca. Soalnya dia kalau minimum pick up itu pasti stop secara otomatis ya, jadi nggak bisa kecuali bapak nguji motor. Kalau nguji arus motor dia harus di stop karena dia ada waktu lama atau lama ujiannya. Ada punya ya kan? Pas sampai Iya. Nah ini untuk untuk rangkaiannya Pak. Jadi nggak ada perubahan juga, hanya mengakses trip dan juga close coil. Untuk settingannya hanya pada tes sequence aja Pak. Jadi tegangan berapa pada saat memulai dan juga tegangan berapa pada saat mengakhiri. Dan juga diberi voltage step. Semakin kecil voltage stepnya maka semakin akurat untuk hasilnya. Ini untuk hasilnya. Jadi kalau misalkan bapak pengen asesmen minimum pickup bisa tambahkan untuk si ini minimum pickupnya harus berapa persen dari arus nominal, dari nominal tegangan nominal pada kontak. Terus kemudian pengujian arus motor untuk memeriksa charging atau waktu charging ya Pak, dan juga arus charging motor. Nah untuk hasil dari arus motor ini dibandingkan dengan pengujian sebelumnya atau data dari pabrikan. Nah biasanya kita juga melakukan penganalisaan dari waktu charging. Biasanya kita nanya-nanya ya Pak ke orang positif atau apa. Nah waktu charging pada CB itu minimal itu harus di bawah 15 second. Kalau dia di atas 15 second berarti udah ada masalah. Gitu. Cuman balik lagi karena setiap desain CB itu berbeda-beda. Jadi kita harus mengacu pada data. Ini charging kapasitornya ya Pak? Charging motor Pak. Motor. Springnya. Oh, spring. Ini untuk wiringnya sama ya Pak, nggak ada perubahan. Jadi cuma satu kali wiring untuk semua pengujian ya Pak. Minimum 15 detik tadi Pak. Iya, maksimal. Maksimum. Nah untuk settingnya hanya tegangan dari motornya disesuaikan dengan template, terus diberikan waktu untuk lama pengujian. Nah ini kalau misalkan nggak di stop dia bakal lanjut terus sampai 30 second. Ini untuk grafiknya. Kalau ini merupakan grafik motor AC ya Pak, maka dia agak kayak kecil gitu. Sedangkan kalau misalkan grafik motor DC dia biasanya lurus aja. Ini untuk hasilnya, jadi dia dapat inrush current, waktu charging, terus ada charging current, terus ada minimum voltage. Nah ini biasanya datanya ya kita ini sih bisa bandingkan dengan data Panex. Terus misalkan udah selesai, bapak tinggal export report aja. Nah untuk pembacaan ya atau wiring pada panel CB ini ada beberapa ya Pak. Ini sebagai contoh CB Schneider, ini tipenya, bentukannya, terus ini bentukan pinnya. Nah untuk diagram wiringnya Pak, untuk menentukan
bukan apa namanya kita menaruh si apa namanya channel B untuk diletakkan pada coil open dan juga close. Sebagai contoh ini kalau misalkan kita mau melakukan pengujian injeksi langsung ke coilnya Pak. Jadi kita langsung akses di sini Pak. Ini kalau misalkan pada apa namanya diagram biasa di sini ada tulisannya open, close, terus juga motor. Nah, ini bisa disesuaikan di sini. Misalkan di sini close pada pin 3, terus di sini ada close pada pin 4. Terus ini untuk open pada pin 10, untuk open mini C pada pin 9. Nah, tapi ini hanya untuk injeksi apabila Bapak yang langsung injeksi ke coil CB. Nah, gimana kalau misalkan lewat panel? Nah, kalau misalkan Bapak lewat panel, biasanya si Bano itu cuma sebagai binary aja sih Pak. Jadi cuma sebagai shock atau jumper. Nah, biasanya tegangan dari si Bano dibikin non volted sehingga pada saat melakukan pengujian dia hanya menyambungkan dari satu sisi ke sisi yang lain sebagai jumper. Biasanya kalau misalkan dari kubikel dia dipasangnya di sini. Berarti nggak perlu melepas positif murninya ya? Positif murninya nggak perlu, jadi pakai source dari, tapi bisa juga kalau misalkan. Berarti harus diinjek dari arah ini. Iya. Kalau ini jadi positif murninya nggak usah dilepas, jadi dia melakukan pemasangan di sini, terus langsung di bypass ke sini Pak. Ke sini, kayak sini lah, untuk melewatin sini. Karena kan dia kan tadi kan ada NO sama NC kan, kalau misalkan tegangan dia bakal berubah. Jadi dia hanya melewati ini untuk ngejumper di sini. Jadi tegangan plusnya ini langsung ke kontak coil C tanpa melewati. Nah itu kalau misalkan Bapak menguji dari kubikel, ada juga pengujian dari push button, itu bisa juga Pak. Jadi cuma tinggal akses plus minus dari push button ini. Sama tegangannya dibikin 0. Nah, kecuali Bapak pengen nguji pakai buat injeksi langsung ke tegangan coil, nah itu tegangan harus disesuaikan dengan nominal yang ada pada refleksi. Nah biasanya dia langsung ke sini nih, akses ke sini. Karena kan ini kan CB-nya langsung. Sedangkan kalau yang atas ini dia panel.